Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Amma ba'du. Sahabat sekalian, para alim, para ulama, para zu'ama, kaum intelektual, sahabat saya, aktivis, kaum profesional, kampus, khususnya kepada murid yang sedang suluk di pondok pesantren Pasulukan di Condet ini. Mari pertama kita bersyukur pada Allah atas semua rahmat dan ma'unahnya, sehingga kita bisa bermuajahah dalam majelis ilmi, majelis taklim, dalam rangka mencari dan menemukan bekal kita di dalam hidup sehari-hari, mempersiapkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Biqali alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut tabi'in dan juga pada umatnya termasuk kita hatta ila yaumil akhir. Biqali Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli. Ibu dan bapak sekalian, jamaah dan murid yang saya hormati dan saya cintai, mari kita melanjutkan ngaji kitab Tajul Arus dari Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab yang sangat monumental dan penulis yang sangat monumental di seluruh dunia membahas Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kitab utamanya ada dua selain kitab yang lain, Al-Hikam dan Tajul Arus. Tajul Arus lebih mempersiapkan secara spiritual, batiniah dan amaliyah, ya, karena judulnya Taj, mahkota, Arus, kita sebagai calon kemanten yang harus memaes-maesi seluruh perhiasan kita menuju Allah. Kalau Al-Hikam lebih banyak pada bicara filosofi tentang tasawuf dan juga mengenai batiniah. Tapi dua-duanya ini adalah kitab yang sangat bagus untuk kita belajar bersama. Bapak Ibu sekalian, para sahabat sekalian, saya akan mengulang satu hal yang terpenting di dalam bekal hidup kita itu adalah mencari ilmu yang nafi. Ilmu nafi. Ilmu nafi itu bahwa ilmu bil wahdaniyah, ilmu yang bisa memperkokoh tentang akidah wahdaniyat, tauhid kita. Wa min ilmi mahabbatullah, dan ilmu yang bisa kita lebih mencintai Allah daripada dunia, daripada makhluknya. Ya, wa mahabbatur Rasulullah wa mahabbatur sahabat, dan mencintai Rasulullah, mencintai sahabat. Wa i'tiqadul haqqi lil jamaah, dan i'tiqadnya itu di dalam konteks ini adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita kaji di akhir Sabtu yang lalu. Para salikin dan jamaah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'afullahu bima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin.
Wa idza arata ayyakuna laka nasibum mimma li auliya'illahi ta'ala fa'alaika bi rafdin nasi jumlatan illa man yadulluka 'ala Allah ta'ala imma bi syaratin shadiqatin au bi a'malatin sabitatin la yanqudhuha kitabun wala sunnah. Di dunia ini ada role model, ada template, ada teladan, dan ada sesuatu yang kita the personal imagine. Jadi personal yang kita imajinasikan, yang the good dream, mimpi yang indah kita itu kayak apa. Karena itu Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah mengatakan wa idza aratta ayyakuna laka, wa idza jikalau aratta, kita itu semua menghendaki ayyakuna laka, kita itu mendapatkan satu posisi, ya, apa? Nasibun, hal-hal yang menjadi bagiannya, mimma li auliyaillah, yaitu yang haknya, bagiannya para aulia Allah. Orang mana yang tidak suka dan tidak ingin menjadi kekasihnya Allah? Dikasih oleh manusia saja senangnya bukan main. Dikasih oleh istri setelah bengkerengan senangnya bukan main. Atau sebaliknya, istri yang lagi nyakitin suami kemudian akur, senangnya bukan main. Ini disenangi oleh Allah, ini dicintai oleh Allah, ini menjadi kelangunannya Allah. Mana yang tidak suka, mana yang tidak ingin kita itu menjadi kekasihnya Allah. Inilah template-nya, inilah role modelnya. Bukan di luar itu, bukan seseorang tokoh, artis, ya, menjadi role model, bukan. Role model kita adalah min auliyaillah, yaitu para wali Allah, yang dialah yang menjadi tempat kelangenan dan mohon doa kita, ya, dan itu dalam rangka menuju Allah. Fa'alaika bi rafdin nasi jumlatin, caranya kalau kita seperti halnya para wali yang mendapatkan hak-haknya dari Allah itu, caranya Anda harus meninggalkan manusia secara keseluruhan. Jadi jangan mencintai makhluk, tinggalkan makhluk. Ya bukan berarti kita marah kepada makhluk, tidak. Kita jangan ta'alluqnya kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa man yadulluka 'ala Allah taala, kecuali seseorang itu yang yadulluka, menunjukkan Allah taala jalan menuju Allah. Artinya ulama-ulama khusus, ulama yang memang menjadi surujul ummah, ulama yang memang betul-betul mendharma baktikannya untuk kepentingan umatnya dalam rangka menggeret. Ya, menggeret itu apa ya? Menggeret, narik tangannya, ayo menuju Allah. Itu yang harus Anda ikuti. Bukan ayo golek duit sing akeh, bukan. No. Ayo golek jabatan yang banyak, no, bukan itu yang kamu ikutin. Tapi ini adalah illa man yadulluka Allah taala. Para ulama tokoh seperti ini imma bi isyaratin shadiqah, memberikan isyarat yang benar. Oh jangan gitu, oh begini saja. Kalau kita kadang-kala menentukannya kan dengan nafsu. Kalau ini saya nanti nggak sukses, kalau kesini saya sukses, kalau saya dekat dengan itu lebih baik. Nah, kira-kira kan gitu kan? Au bi a'malatin, atau dengan amal-amal yang sabitatin, yang istiqomah, yang tetap. La yang kuduha, dan amal-amal kita itu adalah amal yang tidak, yang kudus, yang tidak bertentangan kitabnya Allah, artinya Al-Quran, wala sunnatun, dan tidak juga bertentangan dengan al-hadis.
sunnah dari Allah, dari Rasulullah SAW. Jadi cukup ya, kita tahu ya siapa yang menjadi role model kita. Hal-hal yang lain boleh, tapi nggak usah jadi kelangenan, nggak usah jadi jatuh cintrong dengan seseorang karena XYZ ya, nggak usah. Jatuh cinta kita itu hanya kepada Allah, Rasulullah, sahabat, dan di sini dalam keadaan kita masih hidup, yaitu min auliya. Saya lanjutkan, farfa himmata ila maulaga wastahil bihi duna ghairihi. Disebutkan kita mentemplatkan, merole modelkan aulia. Caranya tinggalkan ketergantungan pada manusia. Yang kedua, warfa, angkatlah himmatuka, cita-citamu, keinginanmu, niatmu, ya, illa malaka kepada Allah. Kalau sudah niatnya bagus, kalau himmahnya itu bagus, himmahnya sudah kuat, ada godaan jangan mundur. Ini banyak orang cita-citanya bagus, ingin ABCD, ingin ngaji ABCD, ingin suluk ABCD, ingin tarekah ABCD, mundur. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin dalam rangka kita itu menuju Allah. Caranya apa? Farfa, angkatlah himmataka, cita-citamu, niatmu itu illa maulaka kepada Allah. Wastaghil bihi, dan sibukkan dirimu untuk Allah, duna ghairihi, bukan selain Allah. Itulah Anda akan dicintai oleh Allah. Inilah kita yang akan dicintai oleh Allah, hanya dengan cara itu. Ya, para ibu sama sekalian, saya melanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab sami'tu Syekh Abul Abbas al-Mursil yaqulu wallahu ra'aitul izza illa fi raf'il himmati 'anil khalqi. Abu Abbas Mursi, ya, ini salah satu juga dari gurunya, ya, gurunya dari Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan begini, wallah, tidak, demi Allah, kata Syekh Abdul Musi, ma ra'aita, saya tidak pernah melihat kemuliaan izzah, kemuliaan seseorang, illa fir'abil imah, kecuali seseorang yang menekadkan cita-citanya dan dia adalah anil khaliq, dan dia itu adalah menanggalkan dari orang khaliq, dari sang makhluk. Jadi kalau manusia masih terkesima dengan manusia yang lain, takut dengan manusia lain, takut, ya, takutnya bukan main. Kalau sudah dengan manusia takut, lebih takut daripada Tuhan. Ini manusia pada umumnya sekarang itu lebih takut pada manusia, apalagi manusia itu punya kekuatan, punya jabatan. Itu suruh meninggalkan sholat masih berani. Ya, nanti dijamak, enggak ada alasan kok dijamak. Nanti dikodok, loh, enggak ada alasan kok dikodok, hanya takut pada orang tersebut. Banyak seperti ini, masih banyak. Nah, kalau seperti ini, kata Abu Abbas Mursi mengatakan, wallah ra'ata izza illa fi rafil himmah anil khaliq. Tidak pernah saya itu melihat seseorang yang karena kelangen cinta pada manusia, takut pada manusia, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nggak ada. Ini menurut gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi itu ya Bapak sekalian. Wadkur rahimakallahu hahuna qaulahu subhanahu wa ta'ala walillahi izzatu walusulih walil mu'minin faminal izzal ladzi azzallahu bihil mu'min raf'u himmati illa maulahu wasiqatuhu bihi duna ma siwa. Wadkur rahmakallah, wadkur, ingatlah kita semua, rahimakumullah, moga kita itu mendapatkan rahmatnya Allah. Ini kita didoakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, didoakan kita itu walaupun bila sudah meninggal, ya, moga-moga kita itu adalah
raf'il himmah, yang mempunyai cita-cita yang kuat untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Hahuna qauluhu subhanahu wa ta'ala, kita tujukan kepada Allah yang maha suci. Apa diingatkannya itu? Ingat, walillahil izzata wal rusuli wal mu'minin. Kemuliaan itu hanya milik Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin, dan milik pada orang mukmin yang tadi yang mempunyai apa? Rafil himmat. Orang yang mempunyai niat yang kuat untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu faminal izzil ladzi azal bihil mu'minin. Maka sebagian kemuliaan itu juga diberikan pada orang mukmin, tapi tidak semuanya. Mukmin yang mana? Nah, yang seperti yang sebutkan tadi, ya. Raf'a himmata illa maulaha, yaitu seorang mukmin yang meninggikan, ya, meluhurkan himmataka, himmahnya, cita-citanya, keinginannya, keyakinannya illa maulahu, kepada Allah, maulahu kepada Allah, wasiqatu bihi duna masiwah, dan dia itu adalah keyakinannya itu hanya pada Allah, duna, bukan masiwah, apapun selain Allah. Ini ya Bapak Ibu sekalian, dengan cara itu menurut Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah kita akan menjadi orang yang menjadi kekasih. Ya, bukan ya sulit ya untuk menjadi kekasih seperti wali ya. Kita kan masih bekerja, kita masih cari duit ya. Nah, tapi yang terpenting kita menuju ke sana. Liraf'il himmah. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wastahi minallah ba'da ayyakuna kasaka khullatal iman wa jayyanaka bizinatil irfan antastawli alaikal ghaflah wan nisyan hatta tamila ilal aqwan au tatlubu min ghairi wujudul ihsan. Wastahih isino siro, ya, malulah. Malulah kan Anda itu, punyalah jiwa malu, ya gitu kan. Minallah, malu kepada Allah. Ba'da ayyakuna kasalka khullatal iman, setelah Anda itu disematkan khullata iman, pakaian iman. Jadi kita dikasih jubah oleh Allah, ini pakaian pakai. Kamu orang iman, kira-kira gitu, dikasih pin, ya, pangkatnya kita, pangkatnya itu iman. Ya. Tapi kita disuruh malu setelah itu ya. Mengapa? Wajinaka bizinatil irfan, setelah itu Anda juga telah disematkan sebagai seseorang mukmin yang irfan, orang yang makrifat pada Allah. Artinya ya kita mengetahui Allah zat, kita musyahadah ya Allah, kepada Allah ya. Tapi ya antastauliya alaikal ghaflah wa nisyan, kita sudah disematkan pakaiannya adalah pakaian kebesaran iman, cap kita adalah cap kita sebagai orang makrifat, tetapi kita tuh ghaflah, masih lupa, wa nisyan, dan kita itu juga ini sebetulnya sama ya, ghaflah nisyan. Ghaflah itu dalam konteks lali kepada Allah, wa nisyan itu adalah amalan-amalan kita itu sering lupa. Kira-kira masih banyak seperti ini ya. Kita ngaku iman, kita ngaku orang yang mengetahui agama, tapi masih ghaflah wa nisyan. Banyak ya ngakunya, atau ngakunya ulama, ngakunya XYZ, tetapi masih ghaflah wa nisyan. Ya, contohnya apa? Orang yang ghaflah dan nisyan itu hatta tamilu ilal aqwan, orang seperti itu dibawa pada satu waktu ilal aqwan, yang menggantungnya, yang jatuh cintanya itu pada aqwan, ciptaan Allah.
tapi bukan pada Allahnya. Padahal capnya pakaian kita itu pakaian jubah yang sangat Islami. Ya, jasnya, ya saya pakai jas ya, nanti saya kritik saya sendiri, jasnya, ya kopiahnya. Di tempat lain itu masih pakai gamis yang banyak, ya surbannya 4 tudung atas, di sini semua ya. Itu. Tapi dia itu ghaflah, pikir boten, salat malam boten, ya. Nisyan, masih suka blay, ya, blay itu lali, ya, blay, ya, ghaflah, ya. Autadlu min khairi wajudul ihsan, dan mereka itu adalah, yaitu Anda mencari kebagusan, ya, wujudul ihsan, tapi kebagusannya itu bukan untuk Allah, ya. Kalau dengan atasannya pakaiannya harus batik, ya, batiknya pun yang mahal, ya. Mereknya nggak usah saya sebut, nanti dikira promosi ya. Pokoknya yang bagus, batiknya tulis, jangan printing, nah, tulis ya. Ngadep Gusti Allah nggak kaos oblong, ya. Ya. Ngadep Gusti Allah, mau kenaknya 2 minggu nggak dicuci. Ini loh, gimana ini? Kalau dengan orang golek kebagusan luar biasa, tapi menghadap Allah kok ngono tok. Ini yang disebut dengan orang yang namanya wastahi minallah. Mbok duwe izin karo Gusti Allah. Lah kamu itu tak kasih rezeki aku ya. Lah kowe itu lek nek karo menungso kok begitu hebat, karo aku kok ala kadarnya. Wastahih minallah, karena itu mbok izin ngono lho. Sing kok pangan itu rezekine sapa? Donyamu itu donyane sapa? Ya, pakaianmu itu pakaiannya sapa? Ya. Hawa yang kita hirup itu hawanya siapa? Gratis. Ngono lho kok ora duwe izin karo Gusti Allah. Nah, kira-kira gitu ya. Ya Allah, ini kita introspeksi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Wa qabihun bil mu'minin ayung zila hajatu bi ghairi maullah ma'almi wa wahdiyani wa wahdiyani wang firadihi bi rububiyah wa yasma'u qawluhu ta'ala alaisallahu bikafin abdihi. Ini kalau tadi dipaku, ini dipaku lagi oleh Syekh Tajuddin. Tadi disuruh kita itu malu nek Gusti Allah. Kalau ini waqafih bil mukminin. Bodoh, julek, sejelek-jelek manusia. Kira-kira kan gitu oleh si Imam Tajuddin. Waqafih bil mukminin ayyung zila hajatu bi ghairi maullah. Jikalau orang mukmin menurunkan keinginan hajatau bi ghairi maullah, kecuali dari Allah. Ini sak bodoh-bodoh menungso. Ya, ini disebut qabih. Ya, qabih itu apa ya? Qabih itu kupek, lah gitu ya kalau kita Jawa kok. Qabih ya saya jawakan kupek lah, kamu itu kupek ya. Njaluk keinginan dan njaluk kok menungso kok bukan njaluk ke Gusti Allah, gitu kan? Ma'almi biwajahnya, padahal kamu itu sudah tahu ilmu Allah itu satu. Wang firu birubiyah, dan juga kamu tahu kalau Allah itu rububiyah, tempat kamu menyembah. Loh ngono iku lho njaluke kok nek menungso ya. Kok mencarinya kok masih manusia. Wa wasma'u, apakah engkau tidak mendengar qauluhu, yaitu firman Allah ya, qaulu ta'ala alaisallahu bikafi abdah. Disindir ya, alaisallahu bikafin abdah. Apa aku itu nggak bisa nyukupi kebutuhanmu? Ini disindir sama Allah ya, sama Allah disindir kita itu kok masih golek menungso. Allah menyatakan, apakah Allah itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kamu? No ya, kita yang cari menungso aja ngalor ngidul siang malam ya. Takutnya bukan main kalau urusan
atasan dan ketua umumnya ya. Saya ketua umum tapi saya nggak pernah ingin dilakukan seperti itu ya, biasa aja. Ya, ketua umum dilalah, saya ketua umum gitu aja. Ya, saya lanjutkan. Falyadhkur qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu auful bi'uqud. Diingatkan lagi, ingatlah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu auful bi'uqud. Ingatlah kamu itu sudah janji loh kepada saya, kira-kira Allah ya. Apa janji kita? Wa minal uqudil lati aqadtahu 'alaiha allan tarfa'a khawaijaka illa ilaihi wala tawakkal illa alaihi. Ya. Kita itu sudah janji wambil uqud, dan sebagian dari uqud perjanjian kita allati aqadtahu 'alaiha, yang berarti kita itu i'tiqad kita 'alaiha hanya pada Allah. Dulu waktu kita masih janin, kita masih menjadi calon orok ya, itu sudah ada perjanjian. Apakah kamu mau mengatakan saya janji? Ya, saya berjanji engkau adalah Tuhanku dan saya akan beribadah untukmu. Itu janji. Begitu juga pada saat Nabi Adam dibuat seperti itu, sehingga manusia dijadikan khalifatul fil ardh. Ya. Allah tarfa'a khawajika illa ilaih. Dan kamu tarfa, tidak meluhurkan, tidak ingin meningkatkan seluruh berapa hajatmu itu ilaihi kecuali kepada Allah. Wala tawakal ala illa ilahi, dan tidak akan pernah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rafa'ul himmah anil khalqi wa mizanul fuqara wa aqimul wazna bil qisti fal jad harus shadiqu bisidqin fal mutti bikidbihi. Ini di akhir dari kitab tadi. Kalau kita merindukan seperti wali Allah, maka dengan demikian ditutup. Wa rafil himmah, dan himmah dan cita-cita yang luhur yang kita tinggikan itu anil khaliq ya, bagi seorang makhluk, wa mizanul fuqara, itu adalah timbangannya seorang fuqara. Fuqara pengertian di sini bukan fuqara fakir, tapi fuqara seseorang yang merindukan Allah, orang yang membutuhkan. Fakir itu artinya kan orang membutuhkan. Karena itu zakat fitrah hanya untuk orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Ya. Wa aqimul wazna bil qisti, karena raf'il himmah itu adalah sesuatu timbangannya buat kita, maka kita harus menegakkan wazna bil qisti dengan adil. Karena adil itu adalah huwa aqrabul taqwa. Ya. Fayadhharu shadiqu bisidqihi, maka dengan demikian kalau kita bisa namanya aqimul wazna bil qisti, maka dengan demikian kita akan kelihatan ya mana yang benar ya. Ganti kita itu adalah mengetahui yang benar. Fayadhharu shadiqun bisidqihi, dan melihat sebuah kebenaran dengan cara yang benar. Wal muta'ibbikat bihi, dan kita akan melihat juga orang yang pura-pura raf'il himmah tapi sesungguhnya tidak. Kalau dia tidak, itu ada. Kalau tidak, waznu bil qisti. Kalau kita tidak betul-betul fakir menuju kepada Allah, dan kita dalam posisi yang membutuhkan Allah dengan berbagai amalannya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.